Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama ingin menjelaskan tentang konsep dasar konseling kelompok Gestalt. Konsep utama karya eksperimental psikologi Gestalt adalah memperlihatkan bahwa manusia tidak mempersepsi berbagai hal secara sendiri-sendiri, melainkan dengan mengorganisasikannya melalui proses perseptual menjadi keseluruhan yang bermakna. Artinya, pendekatan ini menitik beratkan pada individu bahwa ia memiliki kesanggupan untuk memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Sehingga terapi konseling Gestalt ini menekankan pada apa dan bagaimana dari pengalaman masa kini untuk membantu klien menerima perbedaan-perbedaan mereka. Intinya, konsep pentingnya adalah holisme, proses pembentukan figur, kesadaran, unfinished emotions, dan penolakan kontak dan energi. Adapun asumsi dasar teori Gestalt ini, menurut Leitner yaitu ada 4. Yang pertama yaitu prinsip keseluruhan, yang kedua yaitu prinsip kesadaran, dan yang ketiga yaitu prinsip figur atau latar belakang, dan yang terakhir yaitu prinsip polaritas. Sekian, terima kasih. Nah, saya pada poin B yaitu pandangan tentang manusia. Nah, pandangan Gestalt tentang manusia berakar pada filsafat eksistensial dan juga fenomenologi. Pandangan ini menekankan konsep-konsep seperti perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi, dan mengalami cara-cara yang menghambat kesadaran. Dalam terapinya, pendekatan Gestalt berfokus pada pemulihan kesadaran serta pada pemanduan polaritas-polaritas dan dikotomi dalam diri. Nah, menurut Dalam Hansen, terdapat 8 asumsi mengenai manusia. Ini pada Hansen 1977 ya. Antara lain, yang pertama yaitu manusia merupakan satu kesatuan, keterpaduan dari berbagai elemen seperti pikiran, sensasi, dan juga persepsi. Yang kedua yaitu manusia merupakan bagian dari lingkungan dan dengan keseluruhan orang itu. Yang ketiga yaitu manusia memilih bagaimana caranya merespon terhadap perangsang internal maupun perangsang eksternal. Manusia itu merupakan aktor atau pelaku bagi dunia, bukan hanya pasif. Nah, yang keempat yaitu manusia mempunyai potensi untuk sepenuh-penuhnya menyadari sensasinya atau juga rasa badannya, pikiran, emosi, dan juga persepsinya. Yang kelima yaitu manusia dapat membuat pilihan-pilihan karena manusia menyadari sensasinya, pikiran emosionalnya, dan juga manusia berbahagia adalah yang menyadari ketiga hal tersebut. Yang keenam, manusia mempunyai kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri secara efektif. Yang ketujuh yaitu manusia tidak dapat mengalami masa lalunya atau masa depannya. Manusia hanya melalui masa sekarang, dan juga masa sekarang selalu tidak akan pernah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan poin C, tujuan kelompok konseling. Tujuan terapi atau konseling Gestalt adalah agar klien dapat berkolaborasi dengan terapis untuk meningkatkan kepribadian dan sosial aktif, menentang hambatan yang telah mengalami penyembuhan hingga saat ini. Tujuan konseling Gestalt juga dikemukakan oleh Prayitno sebagai berikut. Yang pertama, membangun integrasi kepribadian. Yang kedua, mengentaskan individu dari kondisinya. Dan yang ketiga, integrasi tidak pernah sempurna. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran individual. Adapun tujuan konseling Gestalt untuk menciptakan eksperimen dengan konseli untuk membantu konseli. Yang pertama, mencapai kesadaran atas apa yang mereka lakukan. Dan yang kedua, kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan mengenali, mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keyakinan. Dalam proses konseling Gestalt, konselor memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Yang pertama, konselor memfokuskan pada perasaan, kesadaran, bahasa tubuh, hambatan energi, dan hambatan untuk mencapai kesadaran yang ada pada konseling. Yang kedua,
konselor adalah artisti partisipan yang memiliki peranan dalam menciptakan hidup baru klien. Yang ketiga, konselor berperan sebagai projection screen. Yang keempat, konselor dapat membaca dan menginterpretasi bentuk-bentuk bahasa yang dilontarkan klien. Yang kelima, para konselor adalah menyediakan tempat agar klien dapat mengalami perubahan. Yuk. Selanjutnya yaitu adalah tahapan konseling kelompok Gestalt. Yang pertama yaitu adalah tahap awal. Di sini konselor harus mempertimbangkan kesesuaian konseling Gestalt dengan konseli. Yang mana di sini konselor harus mengenal pasti kelebihan dan kekurangan dari konseli agar bisa membuat hubungan yang lebih nyaman dan juga lebih terbuka. Selanjutnya yaitu adalah tahap pengembangan. Pada tahap ini, konselor menggunakan teknik Gestalt untuk membantu konseli agar bisa mengubah perilaku menjadi lebih baik dan juga bisa mencapai kematangan dalam berpikir dan bisa berubah dari ketergantungannya kepada lingkungan atau orang lain menjadi lebih percaya diri. Yang terakhir yaitu adalah tahap integrasi. Pada tahap ini, konselor membantu konseli memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapatkan insight secara penuh. Konselor juga harus mengentaskan konseli dari kondisinya yang ketergantungan pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri dan meningkatkan kesadaran individual agar konseli ini bisa bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik-teknik yang ada dalam konseling kelompok Gestalt. Yang pertama yaitu adalah teknik permainan dialog, yang mana teknik permainan dialog ini merupakan teknik yang menjelaskan kecenderungan yang saling bertentangan. Yang pertama itu ada kecenderungan top dog, yang kedua ada kecenderungan underdog. Yang mana untuk kecenderungan top dog ini itu bisa berlaku adil, moralistik, ataupun bisa berlaku menekan seperti majikan ataupun manipulatif. Sedangkan untuk yang kecenderungan underdog itu bisa berlaku seperti membela diri, lemah, tak berdaya. Yang mana dari permainan dialog yang bersifat kontradiktif ini bisa diharapkan membuat konseli itu mampu mengarahkan dirinya serta mampu mengambil risiko yang diambil terkait dengan keputusannya. Dan teknik yang kedua yaitu adalah teknik latihan bertanggung jawab, di mana dalam teknik ini biasanya teknik ini bertujuan untuk membantu konseli menerima serta menyadari perasaan-perasaannya tanpa harus memproyeksikan perasaan itu terhadap orang lain. Dan biasanya dalam teknik ini konselor itu biasanya meminta konseli membuat pernyataan, dan dalam pernyataan tersebut biasanya konseli menambahkan perkataan dan dengan ini saya akan bertanggung jawab dan lain sebagainya tergantung dengan konteks permasalahan. Dan teknik yang terakhir, maksudnya yang ketiga, itu adalah teknik bermain proyeksi, di mana di sini konselor itu meminta konseli untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan permasalahannya yang kemudian nanti diproyeksikan kepada orang lain. Di mana teknik ini berguna untuk menghindari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkan kepada orang lain. Teknik yang terakhir adalah teknik kursi kosong, di mana teknik ini dilakukan dengan cara mengekspresikan ketegangannya terhadap orang lain dengan cara dia itu diarahkan untuk mengekspresikan ketegangannya dengan berbicara kepada kursi kosong yang ada di depannya ataupun ada di sampingnya. Setelah itu, dia berperan sebagai orang lain tersebut, menjawab pertanyaan yang sekiranya dia sampaikan. Agar apa? Agar dia itu belajar untuk menyadari dan mengerti perasaannya secara lebih dalam. Teknik yang keempat adalah teknik perbalikan, di mana dalam teknik ini konselor mengarahkan konseli untuk memisahkan tersendiri dan meminta agar peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Seperti misalnya seorang konseli diminta untuk mengungkapkan perasaan sisi buruk kepada orang lain yang dia itu tidak pernah mengungkapkan sebelumnya, seperti mengumpat. Agar apa? Agar perasaan buruk tersebut dapat terintegrasi di dalam kepribadiannya.
Yang kelima adalah tetap dengan perasaan. Teknik ini biasanya digunakan untuk konseling yang menunjukkan perasaan ataupun suasana hati yang tidak menyenangkan dan dia itu menginginkan untuk menghindarinya. Nah, dalam teknik ini konselor meminta ataupun mendorong konseli untuk tetap berada dalam perasaan ataupun kesakitan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari teori Gestalt. Yang pertama, teori Gestalt tidak berdasarkan pada teori yang kukuh. Yang kedua, teori Gestalt cenderung anti intelektualitas, di mana kurang memperhitungkan tentang faktor-faktor kognitif. Kemudian yang ketiga, terapi Gestalt menerangkan memberikan tanggung jawab kepada diri kita sendiri, tetapi tidak mengabaikan tanggung jawab kita kepada orang lain. Yang keempat, terdapat beberapa bahaya yang nyata bahwa terapis yang menguasai teknik-teknik Gestalt akan menggunakannya secara mekanik, sehingga terapis sebagai pribadi tetap tersembunyi. Yang terakhir, yang kelima, para klien sering bereaksi negatif terhadap sejumlah teknik Gestalt karena merasa tidak dianggap dan sudah sepantasnya untuk berpijak pada kerangka. Yang keempat, terapi Gestalt menekankan kepada klien sehingga klien dapat menemukan makna dan juga penafsirannya sendiri. Yang terakhir, terapi Gestalt menggairahkan intelektualisasi abstrak tentang permasalahan yang klien hadapi.